wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baratini Sastra. Saya dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah struktur hewan, yaitu Ibu Sukria MSc, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah membimbing dan mengajari kami dalam satu semester ini. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi sistem integumen dan derivat-derivatnya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem integumen, fungsi sistem integumen, kulit, dan derivat-derivatnya. Apa sih sistem integumen itu? Sistem integumen berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen ini adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem integumen juga merupakan sistem organ paling luas jika dibandingkan dengan sistem tubuh manusia yang lain. Sistem ini sangat bervariasi, sehingga strukturnya tersusun oleh organ-organ tertentu yang memiliki fungsi bermacam-macam. Selanjutnya, fungsi dari sistem integumen adalah melindungi struktur internal dan eksternal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi dan menghasilkan vitamin serta hormon. Ternyata, sistem integumen mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah. Dan sistem ini merupakan salah satu mekanisme pertama dari pertahanan tubuh atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Sistem integumen ini mencakup kulit dan derivat-derivatnya. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Kulit adalah organ tunggal yang ternyata 15-20% berat total badan kita ini terdapat pada kulit. Kulit ini memiliki peran yang penting terhadap tubuh kita untuk mencegah masuknya benda-benda asing seperti bakteri, zat kimia, dan radiasi ultraviolet. Kulit juga menahan sesuatu bila terjadi kekuatan-kekuatan mekanik seperti gesekan, getaran, dan mendeteksi perubahan-perubahan fisik di lingkungan luar, sehingga memungkinkan seseorang untuk menghindari keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Kulit memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, protektif. Kulit ini sangat menjaga bagian di dalam tubuh kita. Kulit ini menyediakan sawar fisis terhadap perangsang termal dan mekanik. Kulit memiliki berbagai cara untuk melindungi tubuh kita, seperti keratin yang melindungi kulit dari mikroba, abrasi, panas, dan zat kimia. Kemudian ada lipid yang dilepaskan untuk mencegah evaporasi air dari permukaan kulit dan dehidrasi. Selain itu, juga mencegah masuknya air dari lingkungan luar tubuh melalui kulit. Selanjutnya ada sebum. Sebum yang berminyak dari kelenjar sebase akan mencegah kulit dan rambut dari kekeringan, serta mengandung zat bakterisid yang berfungsi membunuh bakteri di permukaan kulit. Selanjutnya ada pigmen melanin yang melindungi dari efek sinar UV yang berbahaya. Fungsi kulit yang kedua adalah sensorik. Kulit juga sebagai organ sensorik yang menerima informasi dari lingkungan luar atau dalam tubuh untuk dihantarkan ke susunan saraf pusat. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik yang bereaksi terhadap rangsangan panas dan dingin. Selanjutnya yang ketiga adalah termoregulatorik. Kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh melalui dua cara, pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Pada saat suhu tinggi atau panas, kulit akan mengeluarkan keringat dalam jumlah yang banyak serta memperlebar pembuluh darah sehingga panas yang akan terbawa keluar dari tubuh.
Begitu sebaliknya, pada saat suhu rendah atau dingin, tubuh akan mengeluarkan lebih sedikit keringat dan mempersempit pembuluh darah, sehingga mengurangi pengeluaran panas oleh tubuh. Selanjutnya, fungsi kulit yang keempat adalah metabolik. Sel kulit menyintesis vitamin D. Walaupun tubuh mampu memproduksi vitamin D sendiri, namun belum memenuhi kebutuhan tubuh secara keseluruhan, sehingga pemberian vitamin D secara sistematik masih tetap diperlukan. Fungsi kulit yang kelima adalah ekskresi. Kulit membuang sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi, seperti kelenjar sebase dan kelenjar keringat. Dan fungsi kulit yang keenam adalah absorpsi. Kulit tidak bisa menyerap air, tapi bisa menyerap material larut lipid seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, obat-obatan tertentu, oksigen, dan karbon dioksida. Selain itu, beberapa material toksik juga dapat diserap oleh kulit seperti aseton dan merkuri. Pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, ini adalah gambar dari susunan kulit. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar. Epidermis terdiri atas epitel berlapis gepeng berkeratin yang disebut keratinosit. Epidermis menimbulkan perbedaan utama antara kulit tebal berukuran kurang lebih 1 mm yang terdapat pada telapak tangan dan kaki dengan kulit tipis berukuran kurang lebih 0,1 mm yang terdapat pada bagian tubuh yang lain. Nah, ini adalah gambar perbedaan kulit tebal dan kulit tipis. Epidermis memiliki 5 lapisan keratinosit, yaitu yang pertama ada stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang berbentuk dari keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Kemudian ada stratum lucidum yang merupakan lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Lapisan ini berfungsi untuk meredam gesekan antara lapisan epidermis. Kemudian ada stratum granulosum yang merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Yang keempat ada stratum spinosum yang merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Dan yang terakhir ada stratum basal yang merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi. 5 lapisan ini hanya terdapat pada kulit tebal saja. Selain epitel bergepeng, epidermis juga terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Melanosit yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Melanosit mensintesis dan mengeluarkan melanin sebagai respon terhadap rangsangan dan hormon hipofisis anterior. Melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan rambut. Semakin banyak melanin, maka semakin gelap warnanya. Sebagian besar orang yang berkulit gelap dan bagian-bagian kulit yang berwarna gelap pada orang-orang berkulit cerah mengandung pigmen ini dalam jumlah yang lebih banyak. Warna kulit yang normal bergantung pada ras dan bervariasi dari merah muda yang cerah sehingga coklat. Penyakit sistematik juga akan mempengaruhi warna kulit. Sebagai contoh, kulit akan tampak kebiruan apabila terjadi inflamasi atau demam. Nah, melanin ini diyakini dapat menyerap cahaya ultraviolet dan akan melindungi seseorang terhadap efek pancaran cahaya matahari yang berbahaya. Kemudian ada sel-sel Langerhans atau sel dendrit
yang tersebar di antara stratum spinosum. Sel-sel dendrit ini kemungkinan merupakan modifikasi dari makrofag yang berasal dari sumsum tulang dan bermigrasi ke epidermis. Sel-sel ini merupakan pertahanan imunologis garis terdepan dalam melawan antigen dari luar dan berperan dalam penangkapan dan penyajian antigen tersebut kepada limfosit yang imunokompeten, sehingga respon imun dapat ditingkatkan. Kemudian yang terakhir ada sel Merkel yang berperan sebagai reseptor mekanosensori untuk merespon terhadap sentuhan. Kemudian ada dermis, yaitu lapisan kedua dari kulit. Dermis adalah jaringan ikat yang menunjang epidermis dan mengikatnya pada jaringan subkutan atau hipodermis. Ketebalan dermis bervariasi, bergantung pada daerah tubuh dan mencapai tebal maksimum kurang lebih 4 mm di daerah punggung. Dermis terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, lapisan papilar di sebelah luar dan lapisan retikular yang lebih dalam. Lapisan papilar tipis yang terdiri atas jaringan ikat longgar dengan fibroblas dan sel jaringan ikat lainnya seperti sel mas dan makrofag. Lapisan retikuler lebih tebal yang terdiri atas jaringan ikat padat irreguler terutama kolagen tipe 1 dan memiliki lebih banyak serat serta lebih sedikit sel daripada lapisan papilar. Jalinan serat elastin juga ditemukan dalam menghasilkan elastisitas kulit. Ruang antara serat kolagen dan elastin terisi dengan proteoglikan yang kaya akan dermatan sulfat. Dermis merupakan tempat turunan epidermis berupa folikel rambut dan kelenjar. Dalam dermis terdapat banyak serabut saraf, yaitu serabut saraf efektor yang berjalan ke struktur dermis dan serabut saraf aferen sensorik yang membentuk jalinan di papila dermis dan sekitar folikel rambut yang berakhir di sel taktil epitelial. Selanjutnya, lapisan ketiga dari kulit adalah lapisan subkutan atau hipodermis yang terdiri atas jaringan ikat longgar yang mengikat kulit secara longgar pada organ-organ di bawahnya yang memungkinkan kulit bergeser di atasnya. Lapisan tersebut yang juga disebut hipodermis atau fascia superficialis sering mengandung sel-sel lemak yang jumlahnya bervariasi sesuai daerah tubuh dan ukuran yang bervariasi sesuai dengan status gizi. Suplai vaskular yang luas di lapisan subkutan meningkatkan pengambilan insulin dan obat yang disuntikan ke dalam jaringan ini secara cepat. Kemudian ada derivat-derivat kulit. Derivat-derivat ini meliputi rambut, sisik, kuku, bulu, tanduk, dan kelenjar. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit manusia dan hewan, terutama pada hewan mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Rambut berfungsi mengatur suhu tubuh atau isolator dan sebagai organ indera, misalnya pada fibrise atau rambut sinus. Folikel rambut terdiri atas bagian epitel dan mesenkimial yang akan berinteraksi untuk menghasilkan suatu sistem. Bagian epitel dibedakan menjadi bagian superior dan inferior. Rambut manusia memiliki 3 fase, yaitu fase anagen, katagen, dan telogen. Selanjutnya ada kuku. Kuku adalah bagian tubuh manusia dan vertebrata yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel yang mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Kuku terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang bersatu dengan kuat. Pada bagian proksimal kuku terbentuk dalam matriks kulit. Dasar kuku terdiri dari sel prikel yang mengalami modifikasi, di mana kuku melekat dengan kuat. Sebagian dalam kuku memperoleh warna dari darah dan sebagian dari pigmen dalam epidermis, terutama pada melanin.
Selanjutnya ada sisik. Sisik secara umum berarti semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai, seperti pada ikan, ular, atau kaki ayam. Macam-macam sisik, ada sisik kosmoid. Sisik yang dianggap paling primitif ini terdapat pada Osteichthyes. Kemudian ada sisik paleoniscoid yang terdapat pada bangsa ikan Palaeonescoidae. Selanjutnya ada sisik ganoid yang ditemukan pada ikan-ikan suku Lepidosteidae dan Polypteridae. Kemudian ada sisik leptoid. Sisik ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari satu lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan Teleoce. Yang terakhir ada sisik palakoid. Sisik palakoid ini dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Derivat kulit yang keempat ada bulu. Bulu adalah struktur keratin yang karakteristiknya terdapat pada bangsa Aves dan dianggap sebagai modifikasi dari sisik. Pertumbuhan awal bulu sama dengan pertumbuhan awal sisik, dengan papila dermis sebagai struktur permulaan. Macam-macam bulu diantaranya ada pinne yang hanya terdapat pada daerah tertentu dari tubuh, yaitu daerah terile. Kemudian ada plumula yang merupakan bulu-bulu yang kecil dengan rasis yang banyak. Selanjutnya ada filoplume yang merupakan bulu-bulu rambut yang sangat halus, yang terdiri dari rachis, rami, dan kalamus yang telah tereduksi. Selanjutnya ada tanduk. Tanduk adalah nama umum yang diberikan kepada penonjolan yang panjang dan runcing, bercabang atau tidak bercabang pada kepala bagian frontal. Macam-macam tanduk yaitu tanduk kosong yang merupakan seludang zat tanduk yang melapisi sumbu tulang, tak bercabang dan tak pernah tinggal pada beberapa hewan yang baik pertumbuhannya pada hewan jantan. Kemudian tanduk rambut yang disebut pula dengan cula, seperti pada badak, yaitu kumpulan rambut-rambut yang telah mengalami fusi. Cula atau tanduk rambut tidak dapat dilepas dan tidak pula bercabang. Kemudian ada rangga atau antler. Pada rusa terdapat penonjolan tulang frontal yang dapat tumbuh dan bercabang dan dapat pula dilepaskan. Jadi bukan derivat kulit. Lapisan kulit hanya ada pada saat pertumbuhan. Setelah ukuran penuh dicapai, kulitnya akan mengelupas. Derivat kulit yang terakhir adalah kelenjar. Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan getah atau sekret tertentu. Kelenjar yang terdapat di lapisan kulit ada dua, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar sebase. Kelenjar keringat berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit ari dan berbentuk pori-pori halus. Fungsi dari kelenjar keringat selain sebagai alat sekresi juga berperan sebagai alat pengatur suhu atau termoregulasi. Kelenjar keringat tersusun atas kelenjar ekrin yang terdapat di semua kulit, dan kemudian kelenjar apokrin yang terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora dan bermuara pada folikel rambut, dan kelenjar mamae yang hanya dimiliki oleh mamalia. Kelenjar ini merupakan modifikasi dari kelenjar keringat. Kemudian kelenjar pada lapisan kulit yang kedua adalah kelenjar sebase yang menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan, yang berfungsi untuk mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Kelenjar sebase tersusun atas kelenjar bau atau scanet gland yang terdapat pada cucurut, biasanya terdapat pada sekitaran anus atau perineum. Peranan biologisnya mempunyai hubungan dengan kehidupan kelamin. Kemudian kelenjar meibom yang terdapat pada kelopak mata. Kelenjar lakrimal juga terdapat pada kelopak mata. Nah, itulah pemaparan yang dapat saya jelaskan mengenai sistem integumen dan derivat-derivatnya. Semoga materi yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan saya dalam menyampaikan materi ini ataupun ada yang kurang. Karena saya di sini juga masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.